Halo semuanya, hari ini bersama Anissa Aziza dan Alinea Afa. Hai guys. Jadi kakak, dulu waktu papa masih muda, papa itu suka nulis buku. Terus kakak suka baca buku kan? Buku favoritnya Rapunzel kalau nggak salah, bener? Bener? Rapunzel atau Nemo? Finding Dory? Finding Dory. Finding Dory. Oh, Finding Dory. Kayak orang Jakarta jadi Finding Dory. Aku mau bacain quotes yang sempat aku tulis ya. Tulisan yang aku tulis dijadikan quotes. Dari buku-buku aku. Nanti kita akan review. Ini aku juga udah lupa sih sebenarnya sama tulisan-tulisan ini. Karena udah lama banget gitu kan. Dan konteksnya aku juga suka lupa gitu. Maksudnya kenapa aku nulis ini dan tulisannya seperti apa, aku juga lupa. Tapi kita coba. Ini yang ngumpulin si Gilang nih. Kita lihat ya, dia pilih tuh ada hubungannya sama diri dia apa enggak. Waduh. Berikut ini dari buku terakhirku. Cinta itu kayak permen karet. Semakin dinikmatin rasanya semakin hambar. Buku yang mana ya? Buku yang terakhir kalau nggak salah, 2018. Zaman apa tuh kalau boleh tahu? Zaman... Yang mana? Nah, makanya ini konteksnya ini aku juga lupa. Aku nggak tahu gitu. Kadang-kadang ya aman. kadang-kadang ada yang suka aku tweet, terus dimasukin ke buku, tapi tanpa konteks juga. Tahun berapa itu nulis? Ini terbit 2018. Jadi kalau aku nulis itu sekitar setahun 2 tahun. Tahun 2 tahun berarti 17, 16 sudah sama aku. Ya makanya nih kan nggak sesuai dengan konteksnya juga. Masa gitu loh, kan abang maksudnya. lupa? Gilang lu ada-ada aja sih Gilang. Kenapa nggak yang quotes-nya tuh kayak Anissa itu aku cinta banget gitu. Nggak ada. Oh ya nggak ada. Menurut aku ya ini teorinya adalah kadang orang itu saking mencintai seseorang sampai dia tuh ngoyo banget, ngerti nggak? Jadi kayak apapun tuh dicurahkan buat dia dan dia minta ngedemand perasaan itu balik. Jadi ketika orang cintanya udah segitu kerasnya, malah jadi makin lama tuh makin hambar untuk orang yang jadi pasangannya. Kalau menurut aku mungkin konteksnya di situ. Kamu biasanya nyari inspirasi apa buat bikin-bikin quotes gitu dari mana sih? Ini bukan quotes sih, jadi kayak tulisan tapi kan dikutip sama orang. Nah, kadang-kadang konteksnya kita nggak tahu. Kakak suka permen karet nggak? Belum pernah apa-apa. Belum pernah ya? Tadi kakak makan permen apa? Candy. Permen candy. Permen Warnanya itu apa? candy bahasa Inggris. Orange atau red? Orange. Owen. Kak, kalau udah gede kita makan permen karet, oke? Oke. Oke, ini dari marmut merah jambu ya. Cara paling mudah untuk tahu apakah kita cocok dengan orang tersebut atau tidak adalah ketika kita merasa lupa waktu. Bener sih, ini marmut merah jambu. Buku ke-5. Buku kelima. Marmut merah jambu kita belum kenal ya. Happy Kenapa banget harus- tuh kayaknya. Kenapa harus ditelusuri Kok pas ininya yang sih? pertama yang 2017 begitu hambar-hambar gitu ya? Kayaknya bukan gue sih. Bisa. Bisa ganti pandu aja nggak sih? Ini argumennya adalah kalau kita suka sama orang dan orangnya cocok, itu waktu terasa nggak relevan lagi. Bener nggak? I don't know. Aku tuh kesel banget deh. Enggak, itu tuh jadi mentok gitu. Diskusinya jadi mentok, reviewnya Iya, jadi aku mentok. kan jadi Kalau kamu kayak, ngebayangin, oh, Beb. I don't know. Oh, ini. Kan kita nggak pernah tahu nih aku jadi konteksnya ngebayangin. apa. Jadi kayak, Nggak, nih konteksnya kita nggak tahu apa. Kamu Apakah yang ini ceritanya bikin, ada nanya ke esainya? Apakah ada esainya? Atau apa gitu loh maksudnya. It's okay. Terus kakak takut tuh, kirain kamu dimarahin. Enggak, bukannya kok. Biar kakak terlibat dalam obrolan, Oke. kakak suka marmut nggak? Titit kecil-kecil Kayak gitu. tikus. Yang suka lari-lari di roda gitu. Suka nggak? Kakak ini kalau suka sama sebuah hal juga suka lupa waktu. Karena dia tiap hari Minggu, dia itu dikasih screen time kan. Bener. Dan kalau kakak udah screen time tuh udah lupa tuh kadang-kadang Iya, tuh. dia sangat memanfaatkan waktu. Jadi argumennya adalah ya kalau emang cocok sama tontonannya, ya pasti lupa waktu. Bener Sama kalau kita cocok sama orang, kadang obrolannya masuk. Yang mana? Apa? Oh gatel. Quote yang ketiga. Ini bukan dari buku aku. Bukan aku yang nulis juga. Oh, bukan. Ya pikirinnya gitu aja. Cinta mungkin buta, tapi kadang untuk bisa melihatnya dengan lebih jelas, kita hanya butuh kacamata yang pas. Gimana menurut kamu? Bagus nggak? Bagus. Kalau menurut aku nih maksudnya pas aku nulis ini adalah cinta mungkin buta. Kan orang bilang kayak kita kalau cinta sama orang tuh
kita udah nggak lihat apapun yang jelek dari orang itu. Benar. Ya kan? Oke. Tapi kadang untuk bisa melihatnya dengan lebih jelas, kita hanya butuh kacamata yang pas. Jadi mungkin kalau kita suka sama orang, kita hanya perlu satu bagian yang cocok sama diri kita supaya kita tahu bahwa ini orang buat gue. Lebih Kayak- ke nerima kali ya Beb ya, nerima apa namanya? Apa yang biasa kita lakukan, kebiasaan-kebiasaan kita gitu-gitu nggak sih? Menurut aku untuk menilai orang baru yang datang dalam hidup, kita hanya butuh kayak satu kriteria yang dalam diri dia tuh yang buat kita tuh ini cocok nih sama gue. Nggak perlu jadi mengindahkan segalanya gitu loh. Iya, ya nggak perlu jadi orang lain, tapi dengan kita jadi diri sendiri, tapi dia terima dan tetap suka gitu ya. Nggak gitu sih. Gimana sih? Gimana ya? Coba deh. Bener, yang pertama aku setuju. Kalau Iya. misalnya kita suka sama orang, kadang kita udah nggak ngelihat kejelekannya. Tapi itu kan belum tentu cocok sama kita. Karena Betul. mungkin kita berusaha untuk kita juga disukai sama orang gitu loh. Iya, maksudnya kadang kalau kita ketemu orang, hanya satu bagian kecil dari diri dia tuh yang bisa bikin kita kayak, oh ini orang ternyata cocok buat gue. Ngerti gak sih? Ngerti. Kayaknya konteksnya itu sih, menurutku ya. Oke, itu udah ada 3 tadi quotes-nya. Dan yang ketiga, meskipun kamu jadi nggak ngulik-ngulik ini kenapa aku nulis ini, kamu kesel karena Karena aku pendam. karena kamu juga kesel karena ternyata kita ngertiinnya beda. Iya. Nah, daripada kamu kesel, mending kita ngemil dulu. Mau. Oke, ini mie-nya sudah jadi ya. Jadi gue bikin Super Mie Nutri-Mie. Nah, Super Mie Nutri-Mie rasa mie goreng. Ini mie yang lebih sehat favorit gue. Soalnya mie-nya hijau, dibuat dengan brokoli dan rasanya gurih karena pakai kaldu jamur dan tanpa penguat rasa. Wih, telurnya bagus ya kayak. Hebat nih Bapak. Nah, mie ini sudah disetujui BPOM sebagai pilihan lebih sehat. Dan karena dibuat tanpa proses penggorengan, air rebusannya jadi lebih jernih. Lihat aja nih. Oke, kita cobain ya. Kak, let's go. Selamat makan. Green. Enak banget. Enak ya Kak? Pakai sawi gini lebih enak nih. Mie ini tuh paling enak pakai telur setengah mateng. Bener tuh. Dikasih sayur juga, tadi kan kita tambahin sawi. Apalagi ada bawang gorengnya di atasnya. Jadinya tasty Semua banget. teksturnya itu nyampur jadi satu, enak banget. Tapi aku suka banget sih karena ini tuh mie-nya lebih sehat. Dia nggak pakai pewarna, nggak pakai pengawet. Jadi bener-bener aman buat keluarga, buat Alia juga bisa. Soalnya kan dulu kan aku kalau makan mie instan itu pasti pertimbangannya banyak. Atau nggak ngitung kapan terakhir kali makan mie instan biar nggak merasa bersalah banget ya. Tapi ini emang enak banget sih. Semenjak makan Super Mie Nutri-Mie rasa mie goreng, nggak pikir-pikir lagi, nggak pakai parno lagi. Ayo yuk. Kok ayo yuk. Oke, kita lanjut baca quotes-nya. Apa nih artinya nih? Ini di Kuala Kumal nih. Orang yang jatuh cinta terkadang berharap pada hal yang tidak pasti. Kok banyak banget ya tulisan soal cinta ini? Iya, kok juga jadi Zaman pertanyaan kayak masih muda dulu. Kayaknya karena yang dicari Gilang tuh memang tulisan cinta kan. Jadi yang relate sama dia ya. ya nggak tahu kan, kita nggak pernah tahu. Namanya juga anak rantau kan. Kalau dia mau nyari tulisanku yang soal pertemanan gitu kan. Ya ada aja pasti. Tapi yang ini kan kayaknya temanya cinta nih. Jadi seolah-olah semuanya soal cinta. Tapi memang karena yang diambil ya soal cinta. Paham nggak maksudnya? Orang yang jatuh cinta terkadang berharap pada hal yang tidak pasti. Bener sih. Karena kita suka sama orang, kita salah ngartiin bahwa apa yang dia lakuin tuh juga berbalas. Paham nggak? Iya kan? Jadi dia ngarep tapi nggak pasti gitu. Iya, Dia nggak iya, tahu iya. kepastiannya apa. Tapi dia penuh dengan ngarep gitu. Kebanyakan kayak gitu sih, apalagi kayak kadang kan zaman-zaman aku nggak tahu sekarang. Karena masih muda sih. Iya. Karena anak-anak muda itu kayak kalau suka sama orang tuh ya. Kadang di friendzonin doang. Tapi dia ngarepnya lain kayak. Iya. Oh enggak dia sama gua karena dia suka sama gua padahal enggak. Iya, gitu. benar. Hilang ya kuningnya ya Kak. Kayak nih gua dekat sama dia, pasti dia suka sama gua. Padahal orangnya emang kayak enggak. gitu. Emang orangnya kayak gampang deket sama Iya. orang. Emang asik aja. Yang terakhir nih ya, quotes yang terakhir. Aku sambil makan nih, enak banget ya. Jadi manusia setengah salmon. Pacaran yang menyedihkan adalah pacaran yang masing-masing pihak sebenarnya sudah lama saling bosan. Mungkin tuh orang-orang nggak berani untuk
takut lagi lomba dia, Ben. Kamu kan makan mie pakai mulut nih. Kak, lihat Kak. Kayak gini kan tadi kan. Katakanlah mie-nya udah kambil nih. Terus kamu makannya gimana? Kan mulut kamu lagi kamu pakai buat garpu. Gimana? Gitu dia. Karena nggak berani terus terang, takut sama pasangannya itu akan ngeresponnya kayak gimana. Padahal keterbukaan sama komunikasi itu nomor satu. Penting banget. Iya, kepotong telurnya. Kalau nggak kita jadi bertanya-tanya, ini kenapa dia berubah? Paham? Iya nggak sih? Bener. Tapi ya itu kan zaman Mama, zaman ini buat mama. nggak tahu sekarang sama apa enggak ya. Karena orang-orang zaman sekarang pacarannya juga beda-beda. Apa sayang? Oh, dipindahin buat Oh, mama dipindahin. ya. Makasih ya. Oke, itu aja review quotes kita hari ini. Tadi udah ada 5 quotes dari buku-buku aku. Kenapa responnya selalu pas ya? Paling enak emang baca sambil ngemil soalnya. Iya. Nah, ini contohnya pakai Super Mie Nutrimi rasa mie goreng ini. Oke, itu aja untuk video kali ini. Kakak, makasih udah nemenin ya, Kak ya. Makasih cuekin juga, aja gue. Papa. Makasih Mama Nisa juga udah nemenin kali ini. Itu Makasih, tadi quote Papa. dari buku-buku gue. Aku udah lupa sama sekali karena aku udah nggak pernah nulis buku lagi juga. Tapi aku sempat nulis cerpen. Jadi kalau mau lihat cerpen-cerpen gue, tinggal Google aja cerpen Raditya Dika. Itu ada di YouTube, gue bacain juga. Makasih semua yang udah nonton ya. Dadah. Enak, Kak? Panjang.